Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya, terdengar suara Yesus yang merdu. Dia pergi ke negeri terang, surga yang menyediakan tempatmu dan tempatku. Selamat malam, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi dan juga yang diberkati Tuhan. Kita akan bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan di malam ini. Namun sebelum itu, mari berdoa, meminta bimbingan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Tuntunlah kami ya Bapa, dan kuasailah hati dan pikiran kami, telinga pendengaran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar firman yang akan kami baca dan juga yang akan kami renungkan dalam Alkitab dan akan kami bersama-sama lakukan, biarlah melalui itu semua kami boleh mengerti dan kami pahami serta kami lakukan dalam kehidupan kami. Kehidupan beriman sebagai petunjuk, pedoman, suluh, tongkat pandu dalam kehidupan kami. Hingga dalam kehidupan kami nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bapa berfirman, kami sedia mendengar dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini berada dalam Roma pasal 7 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-26. Firman Tuhan menyatakan, demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi, dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Kita disebut berbahagia karena kita mencari firman Tuhan, memelihara dan juga melakukannya di dalam kehidupan beriman kita hari lepas harinya. Terpujilah Kristus, haleluya. Selamat malam, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dan juga yang diberkati oleh Tuhan. Bersyukur bahwa pada malam hari ini kita masih diberikan Tuhan kekuatan dan juga kesehatan untuk melalui satu hari ini. Dan pada malam ini, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus, kita boleh bersyukur atas berkat Tuhan yang begitu luar biasa bagi bangsa kita. Dari awal hingga pada saat ini kita masih bisa dituntun. Walaupun ada banyak persoalan, tetapi kita percaya bahwa dengan pertolongan Tuhan semua persoalan kita dapat teratasi. Tema perenungan kita di malam hari ini yaitu hidup dalam kasih karunia-Nya. Hidup dalam kasih karunia-Nya. Ibu, Bapak, dan Saudaraku yang diberkati Tuhan. Roma pasal 6, pasal 7 dan juga pasal 8 ini adalah merupakan suatu rangkaian yang penting yang berbicara mengenai pengudusan. Setelah di pasal 1 sampai dengan pasal 5, kita melihat Paulus berbicara mengenai pembenaran oleh iman kepada Kristus, oleh anugerah Allah semata, dan juga melalui karya keselamatan yang dikerjakan tuntas oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita boleh dibenarkan oleh iman kepada Tuhan. Tidak ada jasa kita, tidak mungkin dengan perbuatan baik kita memperoleh pembenaran itu.
Tetapi setelah hidup kita dibenarkan oleh Tuhan, maka kita perlu untuk mengerti bahwa iman tidak pernah hanya bekerja sendiri, karena Roh Kudus selalu akan membawa kita kepada pengudusan hidup di dalam Tuhan. Nah, hari ini kita akan masuk mengenai pembicaraan tentang perjuangan pergumulan untuk hidup di dalam kekudusan. Ini adalah pasal yang sangat penting sekali. Ketika kita mau diperlihatkan bagaimana sosok pelayan Tuhan yang benar-benar bergumul di dalam imannya akan dosa dan juga akan kehidupannya. Untuk itu, ibu bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, masalah yang dihadapi oleh kebanyakan umat yang percaya atau umat Kristen adalah bahwa di dalam dirinya ada dua natur yang saling bertolak belakang. Yang pertama adalah natur berdosa yang disebut Paulus adalah manusia lama dalam Roma 6 ayat yang ke-6 atau kedagingan ayat ke-14 dalam bacaan kita. Natur ini bertentangan dan juga melawan manusia baru atau ciptaan baru di dalam Kristus sebagai natur yang kedua. Dilihat dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Nah, keduanya ini kemudian saling tarik-menarik, sehingga hidup orang Kristen bagai sebuah medan perang, tempat bertarung dua kekuatan. Mengapa ini dapat terjadi? Meskipun orang percaya telah mengalami pengampunan dosa oleh Tuhan Yesus, tetapi di dalam diri kita masih terkandung berbagai karakter ataupun natur dosa yang kemudian akan menjadi sumber pencobaan selama kita hidup. Tentu kita ketahui bersama bahwa manusia tentu tidak bisa hidup dengan kesempurnaan. Manusia adalah makhluk yang berdosa, ciptaan yang berdosa, yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib oleh kematian Tuhan. Jadi, meskipun manusia baru memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan, manusia lama akan selalu berupaya untuk mendominasi agar kepentingan dirinya lah yang terlaksana. Mungkin maksudnya adalah demikian. Manusia lama adalah kita yang masih berdosa, yang belum mengenal Tuhan. Tetapi manusia baru adalah kita yang telah mengenal Tuhan dan yang mau berjuang untuk selalu hidup di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Ini antara manusia lama dan manusia baru ini tentu tidak dengan mudah akan terganti. Antara manusia lama kemudian menjadi manusia baru dengan sepenuhnya, dengan secepatnya. Tetapi ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak pergumulan yang harus dilewati. Ketika kita mau menjadi manusia baru, kita harus percaya bahwa Tuhan akan menuntun kita. Dan kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan, menahan diri, menahan emosi, dan juga menahan ego kita. Sehingga kita tidak selalu diiming-imingi oleh kenikmatan duniawi yang membuat kita merasa terlena bahkan jatuh ke dalamnya. Nah, ibu bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam bacaan kita di sini lebih lanjut dikatakan Paulus sedemikian, bahwa sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Dalam ayat 22 dan ayat 23 bacaan kita dikatakan demikian. Inilah peperangan dalam diri sendiri, yaitu segala kegelapan yang menguasai hati dan juga pikiran akan terus berusaha untuk menguasai tubuh dengan berbagai bentuk dan juga berbagai perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Ironisnya, kita sungguh mengetahui bahwa perbuatan itu membawa kita kepada maut, kepada celaka, kepada dosa. Namun, kita tetap larut di dalamnya, sebab kita merasakan kesenangan yang sebenarnya hanyalah kesenangan yang sesaat, bukanlah kesenangan yang abadi bersama dengan Tuhan. Tuhan sendiri mengatakan bahwa jikalau kita ingin mengikut Tuhan, pikulah kuk. Maksudnya adalah jikalau ingin mengikut Tuhan, pasti tidak mungkin mudah jalannya.
Seperti halnya dengan kemerdekaan Indonesia. Kalau kita melihat kembali sejarah-sejarah Indonesia, kita melihat bagaimana perjuangan para pejuang kita untuk memerdekakan negeri kita. Supaya memang benar-benar negeri kita ini menjadi negeri yang merdeka. Ini tentu tidak terlepas dari bantuan Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa semuanya tiada hal yang lepas daripada bantuan Tuhan dan daripada pengamatan Tuhan. Semua yang kita miliki, kemerdekaan Indonesia, kemerdekaan diri kita sendiri, kehidupan kita secara pribadi di setiap hari ini, semua telah diatur oleh Tuhan. Tidak ada yang lepas dari pandangan Tuhan. Oleh sebab itu, ibu bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui perenungan kita pada malam hari ini, kita mau diajak. Rasul Paulus pun yang memelihara firman Tuhan dengan sangat baik, yang menyukai kebenaran firman Tuhan, yang mau memberitakan firman Tuhan pun bergumul di dalam dirinya sendiri. Bergumul untuk melawan dosa. Nah, untuk itu, kita juga pasti bergumul untuk melawan dosa. Bergumul untuk melawan kenikmatan dunia yang ditawarkan bagi kita. Namun, sekali lagi Tuhan mau berfirman bagi kita, hendaklah kita selalu setia kepada Tuhan. Hendaklah kita selalu memelihara kebenaran firman Tuhan. Karena melalui kebenaran firman Tuhan, kita akan dikuatkan. Kita akan diteguhkan iman kita. Dan juga kita akan semakin percaya bahwa sesuai dengan tema kita, hidup dalam kasih karunia-Nya. Kita semua telah hidup di dalam kasih karunia Tuhan yang begitu melimpah bagi kita. Oleh sebab itu, mari kita pergunakan kasih karunia, anugerah, berkat yang telah Tuhan berikan dengan sangat baik. Supaya kehidupan kita memancarkan kasih Tuhan, kehidupan kita boleh memancarkan kebenaran, kita boleh mengusahakan keadilan, kita boleh melakukan kebaikan, dan kita boleh hidup taat akan hukum Tuhan, taat akan kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kita kepada kehidupan kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi pedoman, dapat menjadi suluh bagi kehidupan kita untuk kita lakukan, dan juga kita dapat mengamalkan kebenaran firman Tuhan dan juga menyukainya dan juga menjadikannya sebagai pedoman, dan juga kita mengimani bahwa anugerah Tuhan tak pernah lepas dari kehidupan kita. Terpujilah Kristus untuk firman-Nya. Amin.